Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah retorika dan public speaking, yaitu Ibu Desi Hasbiah. Di sini saya mengangkat tema yaitu keutamaan berpuasa Ramadan. Teman-teman yang berbahagia dan yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih mempertemukan kita dengan bulan suci yang mulia agar kita dapat berkesempatan melakukan puasa di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Temanku sekalian yang berbahagia, di tengah kondisi puasa yang berbeda dengan tahun sebelumnya, kita diuji Allah dengan wabah. Namun mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi kehikmatan kita atau kekhusyuan kita dan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan puasa ini, yang pertama, Allah ingin melatih kita, memberikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui puasa ini Allah ingin membentuk menempah kita menjadi pribadi yang muttaqin, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, yang kedua, keutamaan puasa Ramadan adalah kita senantiasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Man shoma Ramadhana iyaman wa ihtisaban ghafirun lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari nomor 2014. Jadi, ketika kita puasa Ramadan, teman-teman sekalian, Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Kecuali dosa-dosa besar. Tentunya dengan harapan dengan menjalankan ibadah puasa kita akan mendapatkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, hamba itu dikatakan rugi bahkan celaka ketika Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, temanku sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai perisai kita dari api neraka. Selanjutnya, hikmah atau keutamaan puasa Ramadan yang keempat adalah pahala surga bagi mereka yang mengerjakannya. Saking istimewanya puasa Ramadan, sampai Allah itu membuat pintu khusus di surga kelak bernama pintu Ar-Rayyan, yang bisa masuk melalui pintu itu hanyalah orang-orang yang menunaikan atau menjalankan puasa, terutama puasa wajib, yaitu puasa di bulan suci Ramadan bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang kelima adalah Allah akan berikan dua kesenangan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan Rasulullah, bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebaikan dan dua kesenangan. Yang pertama, mereka itu senantiasa akan diberikan kebahagiaan serta mereka ketika berbuka. Dan kebahagiaan yang kedua, Allah tahan dulu karena Allah akan berikan kelak di akhirat. Rasulullah bersabda, kebahagiaan kelak ketika kita dipertemukan dan berjumpa dengan Allah kelak di surganya nanti. Jadi ada keistimewaan bagi kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia kita ketika kita berbuka dan kebahagiaan ketika kita besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, tentu saja selain sehat secara rohani,
sehat secara batin, puasa juga mendatangkan kesehatan bagi jasmani kita. Temanku yang saya hormati, menjalankan bulan Ramadan ini, marilah senantiasa kita mengajak seluruh keluarga ini menjadikan rumah-rumah kita sebagai masjid, serta menjadikan rumah-rumah kita sebagai surga. Marilah kita hidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah, dengan kebersamaan, dengan silaturahmi, sehingga rumah-rumah kita tidak seperti kuburan. Sebagai sindiran dari Rasulullah SAW pada rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan ibadah di dalamnya, tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya, tidak pernah dilakukan baca Quran di dalamnya. Maka dari itu, mari di tengah pandemi ini kita tidak surut semangat untuk menjalankan ibadah tidak pantang arang. Marilah kita berbondong-bondong ke masjid, melakukan ibadah, melakukan iktikaf, memperbanyak membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya agar pandemi ini segera menghilang dari kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.